Karena yang mengendalikan adalah orang tua. Jadi nggak cerita Bapak Ibu. Kan ditanya apa yang mempengaruhi atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Kan begitu Pak. Siapa orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Selamat datang Sugeng Rawuh Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. Sugeng Rawuh nggih. Sugeng Rawuh. Saya asli orang Bandung Bapak Ibu. Tapi sudah berlatih untuk beberapa kata ya. Ngapunten Pak Kadis melanjutkan. Jadi salah satu kata kunci untuk mencapai jabatan akademik seperti yang saya raih hari ini adalah pendidikan. Maka saya katakan semua masyarakat yang ada di Kroyo Lor itu punya peluang yang sama untuk menjadi guru besar. Hanya persoalannya adalah tadi mau tidak menempuh jalan itu. Nah, pendidikan itu yang bertanggung jawab ada 4 kalau dalam perspektif saya. Pertama, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah individu sendiri. Yang kedua baru orang tua, keluarga. Yang ketiga masyarakat. Yang keempat pemerintah. Ini elemennya loh. Individu, orang tua dan keluarga, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah. Semua punya tanggung jawab terhadap pendidikan. Cuma untuk yang pertama ini individu ini tidak bisa dibebankan kecuali kepada orang yang sudah berakal. Berarti anak kecil tuh yang TK, SD belum balik itu tidak punya kekuatan untuk mengendalikan ini. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua, masyarakat dan pemerintah. Maka anak-anak yang belum balik sampai dengan umur usia katakanlah 13 tahun, kalau di Indonesia tradisinya 17 tahun, itu yang masih bisa mengendalikan penuh adalah keluarga. Maka Bapak Ibu, sekolahkanlah anak-anak itu. Walaupun kemarin saya mendapatkan pernyataan ini menarik dari Pak Rektor. Ya sebenarnya sekolah itu tidak perlu tinggi-tinggi katanya. Yang penting bermanfaat. Itu benar kalimat itu. Karena ujung yang paling penting adalah bermanfaat. Karena kan apa artinya dokter kalau tidak bermanfaat? Maka Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi tujuan akhir itu adalah memberi manfaat. Cuma begini Bapak Ibu, orang itu bisa memberi manfaat maksimal ya, ketika punya modal gitu maksudnya. Ketika punya modal, apa modal itu? Pertama harta kekayaan. Semakin banyak harta kekayaan, semakin tinggi peluang memberi manfaat satu. Maka kejarlah kekayaan itu gitu. Tapi dengan tujuan memberi manfaat. Jangan sudah dikejar, dapat banyak kemudian dikekepin sendiri. Itu tidak sampai pada tujuan. Karena tujuan bukan mengumpulkan harta, tapi memberi manfaat bagi dirinya, istri, anak, tetangga, keluarga, seluruh makhluk. Itu namanya memanfaatkan harta. Jadi boleh hukumnya menjadi kaya dengan catatan bisa dimanfaatkan, diambil dengan cara yang benar, digunakan dengan cara yang benar. Salah satunya adalah memberi manfaat. Modal kedua apa? Ya pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin berpeluang banyak untuk memberi manfaat. Ya termasuk contohnya Pak Yunus ini. Karena pendidikannya sudah magister, pekerjaannya bagus, mencari uang juga bisa lebih berpeluang bagus, maka kemudian bisa memberi manfaat kepada banyak orang dengan cara mendirikan lembaga pendidikan. Satu, tadi apa? Harta. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga ya jabatan, pekerjaan, profesi. Itu juga punya kontribusi untuk memberi manfaat, maka ambillah itu. Maka kan kenapa Islam tidak melarang ya orang menjadi kaya, menduduki jabatan dan pekerjaan yang bagus, pendidikan yang tinggi. Walaupun benar bahwa Nabi Muhammad kan tidak sampai doktor. Memang tidak ada waktu itu kan. Nabi Muhammad tidak doktor, para sahabat juga bukan doktor. Tetapi beliau orang-orang yang cerdas dan pinter. Nah hari ini gitu maksudnya, untuk mencapai cerdas dan pinter itu harus melalui pendidikan. Ambillah TK, ambillah SD,
SMP, SMA, perguruan tinggi, bila perlu S1, S2, S3 itu paling tinggi itu. Boleh, karena itu merupakan media untuk mengembangkan diri menjadi cerdas dan pintar. Maka saya sangat betul-betul sangat appreciate ini terhadap kondisi ini, ada ini. Sehingga manfaatkan ini sebaik-baiknya. Saya yakin tadi ini tidak berorientasi bisnis. Karena sekarang salah satu problem pendidikan di Indonesia, ini saya mengkaji, jadi ada banyak problem pendidikan di Indonesia. Salah satunya apa? Komersialisasi pendidikan, satu. Yang kedua, privatisasi pendidikan. Itu problem.